Gue apaan tuh? Kalau boneka salju ngomongnya apa ya? Gini dong ngomongnya nih. Dingin. Enggak dong, kan dia yang salju. Guys, apa untungnya beli Expander Ultimate? Menarik sih. Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Lagi sama gue Mahtum. Sekarang gue lagi ada di Mitsubishi Pusat nih, di Sun Motor Matraman. Pokoknya ini gampang banget dicarinya, cari di map juga pasti ada. Yang mau datang sini kontak Om Andris ya, nomornya ada di deskripsi. Anyway, based on komentar ya men. Komentar. Ada aja yang komen, apa untungnya beli Expander Ultimate? Terus tanda tanya. Berarti dia nanya ya? Nanya dong. Ya udah kita jawab nih di konten ini. Terus ada juga yang komen gini, yang reviewnya banyakan ngomong. Lu bayangin kalau gua diem aja. Wah, ya udah gak usah ngomong. Lebih membosankan dong. Apa untungnya? Yang pertama yang pasti kalau ngomongin untung, warga plus 62 nih, para netizen yang terhormat pasti akan berpikir langsung ke masalah duit. Tuh. Harganya berapa, promonya apa aja gitu-gitu. Nah, untuk lebih jelasnya gue mau nanya langsung sama Om Andris. Yuk. Oke guys, sekarang kita langsung tanya sama salesnya nih. Yang menarik, inilah sales di pusat nih. Mitsubishi Pusat Matraman, langsung ke Om Andris. Ya, Apa kabar Om? Baik. Baik, sehat. Baik, sehat. Om, katanya di sini di pusat lagi bagus-bagus banget harganya. Gue mau nanya dulu ya, OTR-nya berapa sih si Expander Ultimate ini? Ini 324.500. Setahu gue harga itu kan masih sama harga kemarin nih. Di tempat-tempat lain harganya udah pada naik, Om. Beda dong, kita di HO ini. Oh, Harganya beda. Jadi kalau di pusat beda nih harganya. Setahu gua OTR di tempat lain, di brand lain udah pada naik kan ya? Iya, betul. Dan katanya khusus KTP Jakarta, itu harganya bisa lebih rendah lagi. Bisa lebih rendah lagi. Jauh rendahnya. Jauh banget. Nah, buat teman-teman lihat deh KTP Jakarta untuk saat ini nih, ke Om Andris aja. Harganya selain nggak naik, bahkan bisa lebih rendah lagi, Om. Dan untuk Jakarta kita nggak ada option ya? Oh iya, nggak ada option. Ya, nggak ada option. Nah, udah pokoknya lagi spesial banget nih. Dan gue langsung bahas aja nih masalah coverage area. Betul. Di pusat ini coverage areanya bisa luas banget, bener nggak? Bener banget. Seluas apa? Bahkan keluar daerah bisa. Boleh juga? Boleh. Nah, jadi sebenarnya gini guys, gue mau ngasih opsi buat teman-teman yang saat ini mungkin domisilinya di Jakarta, mungkin kerja atau apa, tapi KTP-nya masih KTP daerah, Om. Mau beli mobil kan susah. Betul. Lewat Om Andris bisa dong? Betul. Bisa lah. Bisa dibantu. Tenang aja guys. Dan saat ini selain Expander nih, unit-unit yang lain juga katanya lagi promonya bagus-bagusan ya. Kayak Pajero, X-Force. Betul, Pajero lagi bagus, X-Force juga semuanya kita lagi promo di akhir tahun sih. Nah katanya X-Force diskonnya Betul. Langsung aja kalau misalnya diskon. Tapi emang segede itu guys, terutama di Mitsubishi Pusat di Matraman nih. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya seperti apa, langsung kontak aja Om Andris, nomornya di bawah. Nah sekarang gue mau nanya masalah promo kredit-kreditannya Om, apa aja? Kalau kredit kita ada bunga 0%, terusnya juga ada bunga 0%, dulu bunga 0% berapa tahun? 1 sampai 2 tahun. Bukannya cuma 1 tahun ya kalau 0%? 2 tahun juga bisa dong kan? 2 tahun bisa? Bisa. Nah ini kabar bagus nih, jadi yang 0% kalau cuma 1 tahun tuh kadang kita angsurannya lumayan lengap ya. Karena cuma dibagi 11 bulan. Kalau 2 tahun kan lumayan, agak lebih santai ya Om. Betul, santai. Apalagi? Terusnya ada tenornya juga panjang, Berapa lama? sampai 8 tahun bisa. 8 tahun Ya, bisa buat yang pengen angsuran nyantai. Nah Om, yang katanya dibagi 2 tuh apa tuh gimana? Ada balon payment. Ah Ada. gitu gimana? Bisa kita, ada. Ada Jadi juga? kita itu untuk tahun pertama kita bayar, nanti setahun lagi kita bayar lagi. Oh itu bisa gitu? Bisa. Itu opsi nih buat teman-teman yang nggak mau beli kreditnya, tapi ketika mau beli cash uangnya belum cukup. Belum cukup. Daripada nunggu tahun depan, harganya naik, mendingan dieksekusi sekarang. Tapi tetap dapat asuransi ya? Dapat dong. Tetap dapat asuransi, Nah, dapat asuransi. opsinya banyak banget guys. Atau bahkan kalau teman-teman udah punya hitungan duluan, pengen cari second opinion, ngaduin aja nih sama Mitsubishi Pusat ke Om Andris, boleh ya? Boleh banget. Ngadu hitungan bisa deh? Bisa dong. Bisa, Langsung tenang aja. Nah, yang penting juga nih Om, kalau ngomongin kredit pasti nggak terlepas dari ngomongin data. Betul. Let's say ada yang datanya belok, bahkan putar balik gitu. Bisa dibantu nggak sih? Bisa banget. Boleh? Boleh. Selama customer-nya kooperatif, kita bantu. Nah, itu kooperatif dan apapun trouble-nya Betul. diomongin di awal ya Om? Betul, diomongin di awal. Jadi biar Om Andris nih bisa ngatur tahu nih gitu. skemanya harus yang kayak gimana Betul. gitu. Terbuka aja ya Om? Terbuka. Karena kan kalau orang Indonesia lebih suka yang terbuka-terbuka kan? Betul. Informasi maksudnya, informasinya yang terbuka ya Om? Betul. Oke, Om, gue lanjut nih mau nanya masalah tukar tambah trade-in. Bisa? Tuker tambah dengan saya bisa. Gimana prosedurnya gimana? Jadi kalau misalnya ya kita cari harga yang terbaik Oke. untuk mobil secondnya pastinya nanti kalau udah customer mau dengan harga tersebut boleh kita langsung payment langsung ke kantor bisa, langsung mobil secondnya di trade kantor bisa. Oke. Kita ada sih
dari apa? Untuk yang used car-nya ya? Ada. Divisi used car-nya ada. Nah, itu enaknya nih teman-teman. Jadi nggak perlu repot, nanti Om Andris bisa cariin harga terbaik. Betul. Dan semuanya prosedurnya official, resmi langsung dari Mitsubishi ya? Nah, betul, aman. Oke. Oh, kalau mau test drive, Om? Ada. Kita ada semuanya. Apa aja yang ada? Expander ada, Export ada, Pajero juga ada. Wih, lengkap ya? Lengkap banget. Apapun unitnya, karena ini di pusat, guys. Bisa antar kalau mau sampai malam juga bisa. Oh, boleh? Boleh. Oh, jadi teman-teman sekiranya berhalangan nggak kesini nggak apa-apa, nanti Om Andris yang kesana ya? Betul, kita datang. Jemput bola. Jemput bola. Nah, jadi dibikin fleksibel aja ya, Om? Fleksibel, boleh. Nah, Om, gue mau nanya masalah servis warranty. Dapatnya apa aja sih gratisannya? Kalau servis biasa kan di 4 tahun atau 50.000 kilometer, terusnya jasa ya? Jasa servis. Jasa biasa. oli gitu ya? Oli gitu ada. Ya, biaya pergantian rutin tiap ganti oli itu free ya? Free. Berlaku di semua bengkel resmi? Free, semuanya. Kalau ada teman-teman yang minta bonus dari Om Andris, apa ya? Kan ini belum ada talang air, orang Indonesia kan mobil tuh harus ada talang airnya, Om. Terus mungkin ada yang minta karpet, boleh nggak sih? Boleh banget. Saya kasih talang air, terusnya karpet. Emblem saya kasih. Emblem expander. Oh iya. Ada ya? Iya, kadang ini harus dikasih emblem jadi biar orang tahu ini expander. Betul, gitu. expander. Pajero. Boleh nggak sih Om mobil expander emblemnya Pajero? Ya boleh aja. Boleh. Boleh aja. Boleh aja Mas. Intinya kalau teman-teman punya request tertentu apapun itu omongin di awal aja ya. Betul, omongin di awal. Masalah hitungan, masalah bonus dan lain-lain, data semua diomongin di awal biar clear ya, Om. Iya. Lebih jelas lagi langsung kontak Om Andris aja. Terima kasih banyak, Om. Iya. Ditunggu wayaran telepon dari teman-teman. Kita lanjut unitnya, kita review guys. Yuk. Tuh guys, kalau ngomongin harga tadi udah clear ya dijelasin sama Om Andris. Udah fix lah. Harganya sudah affordable, jadi dari OTR yang disebutkan belum dipotong ini dan itu, ditambahin ini dan itu, pastinya worth it banget. Yang kedua kalau ditanya, apa untungnya? Apa? Dengan harga se-affordable itu, se-kompetitif itu, teman-teman dapat tampilan mobil keluarga yang menurut gua ini salah satu yang tersangar kali ini ya. Sangar. Untuk ukuran MPV. Kita nggak ngomongin SUV, kita ngomongin MPV, plek-plek mobil keluarga. Kalau ngomongin paling sangar, secara desain ya ini, Expander Ultimate. Kita bisa lihat dari engine hood, konsepnya sudah muscular. Yang lebih gagah lagi karena varian-varian dari Mitsubishi itu kayaknya punya benang merah yang sama. Which is itu berarti di bagian grill punya sisi kegagahan yang wow ya. Wow. Karena benang merahnya tuh ke yang di atasnya tuh yaitu Pajero. Desain dari grillnya dia dipakai dynamic shield namanya, yang bikin menurut gua tampilannya jadi lebih sangar lah, sesangar itulah. Terus belum lagi finishingnya kayak pakai black glossy, terus ada krum-kruman juga di combine, dan yang menarik lagi konsep lampunya itu di Mitsubishi terutama di Expander Ultimate ini dia modelnya yang T-shape gitu ya, sudah proyektor pula. So bukan cuman kelihatan lebih visioner, berbeda, gagah, tapi memang secara fitur juga lengkap. Ngomongin fitur yang lengkap, di bawahnya ada fog lamp. Lebih lengkap lagi, ada kamera. Wah. So, ini sudah mengadopsi kamera 360. Bukan cuma gagah, tapi fiturnya juga menurut gua memudahkan banget sih. Nah guys, dari bagian samping, untuk ukuran mobil keluarga juga sekali lagi ya, gue bilang ini cukup agresif. Dari kaki, dia pakai ukurannya 205/55, ringnya ring 17. Kalau SUV, pakai ring 17 biasa. Biasa. Tapi ini MPV kan? Pakai ring biasa. 17, ya luar biasa. Menurut gue jadi kelihatan lebih gagah. Belum lagi finishing dari velgnya yang menurut gue oke sih. Tampilannya juga keren ya. Pengereman juga pakai cakram. Di bagian atas tuh kelihatan tuh di bodinya muscular gitu ya. Jadi dia kayak berotot-berotot gitu. Ya nambah lebih gagah lah. Finishing dari spionnya juga di chrome, terus ada lampu sena juga, dan di bagian bawah ada kamera karena tadi ya kamera 360. Pelipatannya pasti sudah auto folding. Ke bagian atas polos, dia nggak ada roof rail karena MPV memang tidak butuh roof rail. MPV butuhnya talang air. Wow. Tapi udah dijawab ya sama Om Andris, ini mah gampang lah. Tapi kalau teman-teman pengen tambahin roof rail yang jepit aja ya men ya. Bisa. Saran gue sih yang jepit aja, jangan yang dibolong-bolongin. Lebih enak dijepit. Lebih enak dijepit daripada dibolongin, betul. Kalau dijepit mah nggak berbekas. Enggak. Udahlah, kita bahas apa sih sebenarnya? Terus ada window line juga, krum-kruman, handle pintu juga krum, akses smart entry, model pencet karena sudah keyless, tidak ada set body molding, tapi di bagian bawah ada side skirt, warnanya warna silver, sama kayak bagian depan. Di belakang pengereman tromol, tapi overall yang menurut gue menarik karena ya ini nih sentuhan-sentuhan kecil-kecil kayak gini nih men. Hitam di bagian sini di blackout, jadi kayak floating gitu lah di bagian belakangnya. Cakep. Di bagian belakang juga sama, antena shark fin. Terus ini bukan ada upper spoiler ya? Bukan. Ini mah body aja tapi lumayan gede. Jadi lu nggak butuh tambahin spoiler belakang lagi. Sama stop lamp, defogger. Nah, untuk stop lampnya juga khas banget dari sebuah Expander. Konsepnya sama T-shape gitulah. Terus kamera pastinya, mata kucing sama parking sensor. Tapi overall sekeliling, tadi gue bilang teman-teman dapat
keuntungan dari sisi desain. Untuk ukuran mobil keluarga, ini salah satu yang paling gagah sih. Nah guys, ini untuk mesinnya. Udah dicat warna body rapi, peredam. Untuk outputnya di 105 PS, 141 Nm. 1500 cc mesinnya, 4 silinder, penggerak depan. Ini proper sih, dan mesin ini mesin legend lah. Udah dari dulu banget lah, expander terkenal, irit, bertenaga gitu. Hah? Apa-apa? Oh, jadi katanya tuh, men. Kalau bahas mesin, bahas transmisinya pakai apa gitu. Oh, boleh. Ini pakai CVT guys. Oke. Gue bukan pecinta CVT, walaupun CVT enak, tapi menurut gue dengan begitu justru bikin efisiensi bahan bakarnya jadi lebih proper ya. Terjaga. Jadi dengan harga yang affordable, desain yang sekeren itu, segagah itu, mesin dan transmisi yang menurut gue oke, masih ditanya apa untungnya? Keterlaluan sih. Nah guys, gue sekarang udah ada interior dari Expander Ultimate. Masih dalam konteks apa untungnya? Kita lagi nyariin untungnya ya, men. Untung. Iya, karena orang Indonesia harus ada untungnya tuh. Kadang jatuh dari motor juga, aduh untung, cuma lecet. Untung aja. Gitu, karena emang yang dicari untungnya aja. Nah, apa untungnya dari mobil ini? Ketika teman-teman beli mobil ini dengan harga yang sekompetitif itu, menurut gua dari luar aja udah close sih sebenarnya. Close. Tapi ini kita perjelas lagi. Di bagian interior, tampilan juga menurut gua menarik banget ya. Kekinian lah intinya. Kayak finishing yang berbeda. Ini kan bahan ini ya, apa ya? Semi leader ya, men? Semi pemimpin. Iya, semi leader pemimpin ya. Semi follower. Wow. Udah nonton tapi belum subscribe tuh semi follower. Gitu, terus kayak ini di silverin, jadi ya udah kekinian lah, kayak finishing dari setirnya juga udah pakai kulit dengan jahit-jahitan asli. Dan yang menurut gue menarik, dia nggak perforated sih, tapi konsepnya tuh kayak bolong-bolong gitu, padahal mah enggak. Di bagian jok dia belum kulit-kulitan, tapi bahannya bahan fabric. Ada loh orang-orang yang prefer ke bahan-bahan kayak gini nih, fabric gini, termasuk gue nggak suka main pakai sarung jok atau jok kulit gitu ya. Panas. Kecuali perforated. Atau cooler seat. Cooler seat apalagi itu mah. Atau bawa AC. Pengecualian lah. Dari jok nih, pasti ngaruhnya akan ke kenyamanan nih, men. Betul. Nah, mobil ini salah satu mobil keluarga yang masuk kategori nyaman lah ya. Karena kalau mobil keluarga yang harus dipilih itu ya yang nyaman. Tidak hanya untuk driver, tapi untuk passenger juga. Kayak kaki enak. Bantingan juga enak ya. Enak. Kategorinya, handling? Ya handling enak lah pastinya. Karena kategorinya bukan yang apa ya, dibilang keras gitu enggak, tapi yang empuk banget sampai agak labil gitu enggak juga ya. Enggak, pulen lah ini. Pulen, betul. Jadi kayak masak nasi Jepang dengan waktu yang tepat, ukuran air yang tepat lah itu tuh. Yang nempel di sumpit tuh. Betul. Itu pokoknya. Posisinya kayak gitulah kalau ngomongin kenyamanan. Tapi apalagi untungnya yaitu teman-teman selain dapat kenyamanan dan lain-lain, tampilan juga, teman-teman juga dapat fitur yang menurut gue cukup sih. Contoh, di bagian setir aja udah kelihatan steering switch untuk teleponi kayak gitu-gitu lengkap. Terus ada cruise control juga, engine start stop karena sudah keyless. Terus ada juga vehicle stability control. Head unit juga bisa terkoneksi ke smartphone dengan mudah. AC juga sudah digital. Max Cool dia ya, bukan auto climate, tapi pencetannya physical nice. Terus ada wireless charging. Ini yang menurut gue menarik. Jadi buat teman-teman yang udah beli handphone mahal kayaknya nggak terlalu sia-sia. Betul. Jadi power apa karena power charging, nah, wireless chargingnya kepake gitu. Beli mobil mahal kalau wireless charging, beli handphone mahal tapi wireless charging nggak kepake kan buat apa gitu. Terus ini tuas transmisi tadi CVT udah gue jelasin, electric parking brake dengan auto hold udah lengkap lah menurut gue. Jadi fiturnya juga menurut gue masih masuk dalam kategori yang affordable lah. Sepadan kalau dengan harga yang lu bayarkan nanti sesuai dengan promo yang ditawarkan sama Om Andris. Guys, ternyata Om Andris seorang musisi, guys. Wow. Tuh, dia orangnya dulu kan. Sementara dia main gitar, kita review mobilnya aja. Kenapa gua harus duduk di baris kedua? Karena gua harus tahu kenyamanan untuk passenger ya. Karena mobil ini mobil keluarga. Keluarga harus dicari tahu juga kenyamanannya. Ternyata gua punya legroom yang gede, headroom juga gede. Karena emang secara dimensi mobil-mobil keluarga di Indonesia cukup mirip-mirip ya, men. Betul. Dan ini juga salah satu mobil dengan kategori yang cukup lega lah, terutama kalau teman-teman mau duduk di baris ketiga. Betul. Itu kan jadi masalah banget biasanya. Tapi di mobil ini teman-teman ketika duduk di baris ketiga pun, untuk gua 165 di belakang masih punya sisa headroom, legroom juga semuanya masih cukup sih. Total bisa 7 orang penumpang dewasa bisa masuk gitu guys. Oke guys, gua masuk ke baris ketiga ya. Ini one touch tumble dia. Sekali touch, tumble. Gua berdiri. Ini posisinya sama kayak tadi ya. Cuman ini, segini lah tadi kurang lebih. Ini masih terlalu tegak, ini masih bisa gua rebahin. Tuh. Dah. Gua masih punya legroom tuh, lihat.
masih ada sisa 2-3 jari. Terus headroom gue juga masih gede di sini, berarti bisa untuk 2 orang dewasa. Tinggi gue 165. So, kalau ngomongin mobil keluarga, daya tampung sampai baris ketiga bisa tetap senyaman ini. Menurut gue, ini udah worth it banget sih. Oke guys, semuanya udah kita cek. Jadi kalau teman-teman masih nanya apa untungnya, selain yang gue jelasin tadi, lihat no untungnya no. Apa tuh? Wah. Di Mitsubishi Pusat suka banyak event-event kayak gini nih. Jadi selain apa yang gue jelasin, teman-teman juga bisa dapat benefit-benefit tambahan yang on the spot langsung. Jadi kalau mau datang sini langsung bisa kontak Om Andris, bisa test drive juga, bisa cek unitnya langsung. Tapi mau disamperin juga boleh lah. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi, all produk, all merek silakan aja. Nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita dari bawah sini, IG sama TikTok lagi rame. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.